Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana metode dakwah uswatun hasanah. Dan bagaimana metode dakwah keteladanan. Yang pertama, apa itu uswatun hasanah? Tentunya kita akan lebih paham lagi tentang uswatun hasanah ini adalah sebagai sebuah aksi nyata yang dilakukan semenjak zaman Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya misalnya ada contohnya dalam Al-Quran disebutkan sebagai Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini termaktub salah satunya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Quran surat Al-Ahzab ini disebutkan bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Yaitu apa? Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kedatangan dia dari hari kiamat dan dia lebih menyebut banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus mencontoh suri tauladan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, apa itu uswatun hasanah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW ini bisa dijadikan sebagai role model dalam metode uswatun hasanah. Misalnya menurut Al-Qarafi, pada diri Muhammad itu terdapat beberapa kepribadian. Yakni pada diri Rasulullah itu ada 4 kepribadian. Yang pertama sebagai Rasul, yang kedua sebagai mufti, yang ketiga sebagai hakim, dan yang keempat sebagai pemimpin. Misalnya yang pertama sebagai Rasul. Sebagai Rasul, di sini semua ucapan dan perbuatannya pasti benar. Sehingga harus diteladani. Makanya disebutlah, ada dikatakan sebagai sunnah. Yaitu ucapannya, perbuatannya, segala sesuatu, tingkah lakunya dari Rasulullah itu pasti benar. Kenapa? Karena itu adalah berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dilakukannya pasti benar. Sehingga apa? Sehingga harus diteladani oleh kita semua. Bahkan kesalahannya Rasulullah pun bisa menjadi ibadah kepada kita. Misalnya salah satunya ketika beliau lupa salah satu rakaat, maka turunlah wahyu untuk melakukan sujud sahwi. Itu kan kalau kita misalnya sekarang kita lupa, kalau Rasulullah dulu gak pernah lupa sholat, mungkin kita gak akan ada namanya sujud sahwi. Itu salah satunya. Bahkan kesalahan Rasulullah bahwa mengingatkan dia bahwa seorang manusia itu punya salah, itu kesalahannya pun bisa menjadi sebuah kebenaran bagi kita semua. Lalu yang kedua, sebagai mufti, fatwa yang beliau keluarkan itu hampir setingkat dengan kewenangan beliau sebagai Rasul. Karena apa? Karena didasarkan pada wahyu, karena itu juga harus dipatuhi. Nah, beliau juga, karena dulu Rasulullah itu bukan sebagai umaro, bukan sebagai umaro, tapi juga dia sebagai pemimpin, dan juga sebagai mufti, sebagai pengadil dan sebagainya. Jadi semuanya termaktub dalam diri Rasulullah, dan sebagai mufti itu harus mengeluarkan fakta, dan salah satu fatwa yang beliau keluarkan itu hampir setingkat dengan kewenangan beliau sebagai Rasul. Maka dari itu harus dipatuhi juga. Karena apa? Karena didasarkan pada wahyu. Lalu yang ketiga, itu sebagai pemimpin masyarakat. Nah, sebagai pemimpin masyarakat itu, maka kepribadian yang beliau tampakkan lebih banyak pada sisi kemanusiaan. Artinya misalnya sebagai pemimpin di masyarakat, harusnya menampilkan kepribadian-kepribadian yang lebih banyak pada sisi-sisi kemanusiaan.
Bukan tadi ketika menjadi pemimpin malah tadi berubah yang dulunya misalnya ketika kampanye itu dekat dengan masyarakat, tiba-tiba setelah terpilih seakan-akan jauh dari masyarakat. Ini tidak boleh contoh karena Rasulullah mencontohkan bahwa pemimpin masyarakat itu menampakkan kepribadian yang tampak sisi-sisi kemanusiaan. Saling tolong menolong, gotong royong, musyawarah dan sebagainya itu kan tanda-tanda dari sisi-sisi kemanusiaan beliau. Lalu kemudian yang keempat, sebagai hakim, dia juga memutuskan suatu perkara. Maka keputusan yang beliau buat itu boleh jadi benar dan boleh jadi keliru. Namanya sebagai sebuah hakim, makanya nanti ada sebuah hadis mengatakan bahwa hakim itu ketika dia melakukan sebuah kebenaran maka mendapatkan buah pahala, dan ketika melakukan kesalahan tanpa dia sengaja, tanpa direkayasa dan sebagainya, maka dia mendapatkan satu buah pahala. Artinya sebagai hakim itu apapun yang beliau buat itu boleh jadi benar dan boleh jadi keliru. Maka dari itu misalnya karena tadi ada selain dan sebagainya, maka bisa jadi keliru dan bisa jadi benar. Lalu selanjutnya tadi kita juga harus mengetahui kepribadian Rasulullah karena kepribadiannya tadi kan lebih mengenai pada sisi-sisi kemanusiaannya. Maka kita harus lebih tahu apa sih kepribadian Rasulullah itu. Rasulullah SAW secara sederhana mempunyai dua kepribadian. Yang pertama adalah kepribadian khusus dan yang kedua mempunyai kepribadian umum. Apa itu kepribadian khusus? Kepribadian khusus itu hanya diberikan kepada beliau dan tidak boleh diikuti oleh umat. Misalnya dulu Rasulullah SAW dalam riwayatnya kan disebutkan mempunyai istri 9. Walaupun misalnya setelah turunnya wahyu, maka diwajibkan semua muslim itu maksimal mempunyai istri 4. Dan kita tidak boleh, walaupun Rasulullah pernah mempunyai istri 9, kita tidak boleh mengikutinya. Karena tadi sudah turunlah wahyu bahwa Rasulullah SAW itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membatasi bahwa menikah itu cuma 4 kali. Lalu kemudian misalnya ada kepribadian umum. Nah, kepribadian itu adalah boleh diikuti oleh umatnya. Jadi kepribadian umumnya tadi. Misalnya sidik, amanah, fatomnah, tablik. Itu kan misalnya sifat-sifat umum dari beliau dan harus diikuti oleh umat. Jadi kita harus membedakan sifat ataupun kepribadian Rasulullah ini sebagai kepribadian yang khusus ataupun kepribadian yang umum. Misalnya kepribadian khusus beliau karena beliau misalnya berasal dari Arab, maka pakaiannya pun pakaian Arab, misalnya pakai gamis Arab, kita kan tidak harus memakai gamis Arab. Yang penting tadi esensi dari kepribadian umumnya kan kita menutup aurat. Itu salah satu contohnya bisa membedakan bagaimana Rasulullah dalam kepribadian umum dan Rasulullah sebagai kepribadian yang khusus. Nah juga yang selanjutnya, uswatun hasanah ini jelaskan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya adalah sesungguhnya pada mereka itu adalah Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah maha kaya, lagi maha terpuji. Ini ditunjukkan bahwa bukan hanya mencontoh kepribadian dari Nabi Muhammad, tapi dalam Quran surat Al-Mumtahanah ini jelaskan bahwa kita juga harus mencontoh suri tauladan yang baik dari Nabi Ibrahim dan umatnya. Kenapa Nabi Ibrahim dan umatnya? Ini jelaskan misalnya ada 3 hal yang menjadi penjelasan kenapa kita harus mencontoh keteladanan dari Nabi Ibrahim. Yang pertama misalnya beliau itu mempunyai ketegasan. Artinya tadi beliau sejak dahulu kala misalnya ketika di zamannya bahkan orang tuanya menyembah berhala, dia jelas-jelas misalnya memberantas berhala itu. Dan juga dia berpikir logis bagaimana misalnya ketika dia tidak setuju dengan berhala, maka ketika misalnya ada berhala di sana dia runtuhkan semua berhala karena banyak misalnya. Lalu kemudian dia menyisakan salah satu yang paling besar. Lalu kemudian ketika ada yang bertanya, Ibrahim kau ya yang sudah menghancurkan berhala? Oh tidak. Silakan tanya saja kepada Tuhan, itu ada sisa satu. Itu kan membuktikan bahwa dia mempunyai ketegasan. Yang kedua itu dia selalu berpikir logis.
Ya, tadi yang harus kita contoh bagaimana dari suri tauladan Nabi Ibrahim itu mempunyai ketegasan dan berpikir secara logis. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim pun bisa disebutkan sebagai pelopor agama tauhid. Makanya ada milah Ibrahim. Misalnya agama yang kita ketahui sekarang biasanya kalau agama dibagi menjadi agama Samawi dan Ardi, dan agama Samawi itu adalah Yahudi, Nasrani, dan Muslim, ataupun Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu kan dipelopori oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini sebagai pelopor agama tauhid, maka kita harus meneladani segala sesuatu dalam agama itu sebagai pelopor, jangan menjadi seorang pengekor. Lalu yang terakhir dalam surat Al-Mumtahanah tadi disebutkan bahwa uswatun hasanah pada Ibrahim itu adalah sosok pribadi yang pantas dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Maka dari itu, segala sosok dari Nabi Ibrahim ketika kalian mendengar kisah-kisahnya ataupun membaca kisah-kisahnya itu penuh dengan teladan yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kesimpulan dari metode uswatun hasanah ini secara garis besar itu ada 4 kesimpulan. Yang pertama adalah metode uswatun hasanah ini merupakan metode yang cukup urgen ataupun penting dalam proses dakwah Islam di masyarakat. Jadi bagaimana ketika kita melakukan proses dakwah di masyarakat itu, metode uswatun hasanah ini merupakan metode yang cukup penting. Bagaimana kita tidak hanya sekadar mensiarkan, tapi kita melakukan apa yang kita siarkan. Lalu yang kedua, metode inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwahnya. Di metode uswatun hasanah ini adalah salah satu metode yang dipakai oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwahnya dan harus kita teladani dari metode tersebut. Lalu yang ketiga, kepribadian seorang juru dakwah tersebut sangat menentukan dalam proses tercapainya tujuan dakwah. Jadi kepribadian kita sebagai juru dakwah itu sangat menentukan dalam proses tercapainya tujuan dakwah itu tercapai atau tidak. Jadi kepribadian itu sangat penting sekali. Lalu yang terakhir, jika dikaitkan dengan persoalan efektivitas dakwah, apakah ini efektif atau tidak, maka metode teladan ini sangat menentukan. Ketika Anda menentukan apakah efektif tidak ya dakwah yang kita lakukan, tepat guna enggak ya dakwah kita, maka metode keteladanan atau uswatun hasanah ini sangat menentukan dalam menunjang keefektivitasan dakwah yang kita lakukan ini. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Silahkan komentar di kolom komentar. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.